Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kalkulus akan mempresentasikan materi tentang turunan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Perkenalkan, nama saya Seira Aprilia Maharani Putri dengan NPM 98824051221210015 sebagai pemateri 5. Perkenalkan, saya Farida Lestari dengan NPM 9882402122121023 sebagai materi 4. Kenalkan, saya Maurat dengan NPM 98824051221212019 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Aji Kapipan Mikala, NPM 9882405125121212001. Saya sebagai pemateri 2. Dan perkenalkan, nama saya Adrian Syafriyadi, NPM 9882405122121024. Di sini saya sebagai pemateri 1. Materi yang akan kita presentasikan yaitu ada maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, maksimum dan minimum lokal, dan menggambar grafik fungsi menggunakan kalkulus. Maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum turunan fungsi secara lebih formal adalah sebagai berikut. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, kita katakan bahwa 1. FC adalah nilai maksimum F pada S jika FC lebih besar sama dengan Fx untuk semua X di S. 2. FC adalah nilai minimum F pada S jika Fc lebih kecil daripada Fx untuk semua X di S. Untuk contoh soalnya, tentukan titik balik fungsi berikut ini. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Fungsi di atas berdasarkan konsep turunan mempunyai stasioner pada fungsi turunannya, sehingga dapat kita tulis sebagai berikut. Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. F aksen X sama dengan 2X kuadrat kurang 1 min 4. F aksen X sama dengan 2X min 4. 0 sama dengan 2X min 4. 2X sama dengan 4. X sama dengan 2. Titik stasioner pada sumbu Y diperoleh dengan memasukkan nilai X yang telah diperoleh pada fungsi awal, sehingga Fx sama dengan X kuadrat min 4X plus 3, Y sama dengan 2 kuadrat min 4 dalam kurung 2 plus 3, Y sama dengan 4 min 8 plus 3, Y sama dengan min 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu asal masih di mute mic-nya. Di sini saya akan menjelaskan kemotonan dan kecengkungan. Definisi, misalkan fungsi F terdefinisi pada interval I. 1. Fungsi F dikatakan naik pada I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 berlaku. Jika X1 lebih besar X2, maka Fx Fx1 lebih besar F sama dengan X2. Fungsi F dikatakan turun pada I jika untuk setiap pasangan bilangan X1 dan X2 I berlaku jika X1 lebih besar daripada X2, maka F X1 lebih kecil daripada X2. Fungsi F dikatakan monoton ketat pada I jika F naik saja atau turun saja pada I. Di sini ada teorema kemonotonan. Teorema kemonotonan, misalkan F
kontinu pada interval I dan dapat diturunkan di setiap titik dalam dari I. 1. Jika f o x lebih kecil daripada O untuk setiap titik dalam X di I, maka F naik pada I. 2. Jika f o kali X lebih besar daripada O untuk setiap titik dalam X di I, maka F diturun pada I. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Belum on mic. Masuk ke definisi kedua, misalkan fungsi f dapat diturunkan pada interval buka I. Fungsi f dikatakan cekung ke atas pada I jika fungsi f 0 naik pada 1. Fungsi f dikatakan cekung ke bawah pada I jika fungsi f 0 turun pada 1. Masuk ke teorema kecekungan, misalkan fungsi f dapat diturunkan pada interval buka I. 1. Jika fx lebih besar dari 0 untuk setiap x di I, maka f cekung ke atas pada I. Yang kedua, jika fx lebih kecil dari O untuk setiap x di I, maka f cekung ke bawah pada I. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini ada contoh soalnya. Tentukanlah interval yang membuat fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x min x plus 1 naik atau turun. Turunan fungsi f adalah f0x sama dengan 3x 2 pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 3 dikali x min 2 dikali x plus 2. Fungsi f naik jika f0x lebih besar dari 0, yaitu jika x berada di negatif infinity min 2 hubungan dari 2 infinity. Lebih lanjut, fungsi f turun jika fox lebih kecil dari O 0, yaitu jika x berada di min 2. Lalu ini ada grafiknya ya, di sebelah kanan. Selanjutnya bawah ada maksimum dan minimum lokal. Definisi maksimum dan minimum lokal, andaikan SS dari asal FF membuat titik CC, kita katakan bahwa FC nilai maksimum lokal FF jika terdapat selang AB yang memuat CC, sedemikian sehingga FC adalah nilai maksimum FF pada AB irisan S, AB irisan S. FC nilai minimum lokal FF jika terdapat selang AB yang membuat CC sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum FF pada AB irisan S, AB irisan S. FC adalah nilai ekstrim lokal FF jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu bagaimana cara kita menentukan nilai-nilai ekstrim lokal itu dapat terjadi? Teorema titik kritis berlaku sebagaimana dinyatakan dengan ungkapan nilai ekstrim diganti oleh nilai ekstrim lokal. Bukti pada dasarnya sama. Jadi titik-titik kritis, titik ujung, titik stasioner, dan titik singular adalah calon untuk titik tepat kemungkinan terjadinya ekstrim lokal. Kita katakan calon karena kita tidak menuntut bahwa setiap titik kritis harus merupakan ekstrim lokal. Bagaimana kiri grafik dalam 3 gambar memuat ini jelas, tetapi jika turunan adalah positif pada salah satu pihak dari titik kritis dan negatif pada pihak lainnya, maka kita mempunyai ekstrim lokal. Berikut ada 3 contoh titik ekstrim terjadi. Yang pertama ada no local extreme value, lokal maksimum, dan lokal minimum. Selanjutnya ada contoh soal. Contohnya yaitu carilah nilai ekstrim lokal dari fx sin x kuadrat 2/3
pada negatif pi per 6, 2pi per 3. Penyelesaiannya dengan titik 0 dan pi per 2 adalah titik-titik kritis karena f aksen 0 tidak ada dan f aksen pi per 2 sama dengan 0. Sekarang f aksen x kurang dari 0 pada negatif pi per 6,0 dan pada pi per 2 lalu 2pi per 3 sedangkan f aksen X lebih besar dari 0 pada 0 pi per 2. Menurut uji turunan pertama, kita simpulkan bahwa F0 sama dengan 0 adalah nilai minimum lokal bahwa F pi per 2 sama dengan 1 adalah nilai maksimum lokal. Grafik F diperlihatkan pada gambar berikut. Jadi nilai minimumnya adalah 0 dan nilai maksimumnya adalah 1. Materi selanjutnya ada bagaimana cara menggambar grafik fungsi menggunakan kalkulus. Dengan menggunakan konsep turunan pertama dan turunan kedua, kita bisa menggambarkan grafik fungsi lebih akurat. Prosedur menggunakan grafik ada 9. Yang pertama, periksa daerah asal dan range fungsi. Yang kedua, periksa apakah ada keekstriman terhadap sumbu Y atau fungsi genap dan titik asal atau fungsi ganjil. Yang ketiga, carilah titik-titik potong grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. 4. Gunakan turunan pertama untuk mencari titik kritis dan menentukan di mana fungsi naik dan turun. Kelima, periksa titik kritis untuk maksimum dan minimum lokal. 6. Gunakan turunan kedua untuk menentukan di mana grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah dan menggunakan titik belok. Yang ketujuh, cari asimtot horizontal vertikal miring. Ke-8, gambar beberapa titik termasuk titik kritis dan titik belok. Dan yang terakhir, dapat dilakukan sketsa pada grafik fungsinya. Mungkin cukup sekian, terima kasih.